Halo Sobat Bola, apa kabar? Semoga semua sehat selalu. Amin, amin, amin. Oke. Kami ingin mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir batin. Mohon maaf, mohon maaf lahir batin. Oke, hari ini kita akan bahas Timnas Indonesia U23 yang akan melawan Qatar U23 di ajang pertama Piala Asia U23. Nih, Bro Ipung, kira-kira laga ini akan seperti apa, Bro? Ya, ini memang laga yang tidak mudah ya, karena kita mengawali pertandingan pertama di event kali ini langsung menghadapi tuan rumah. Mhm. Nah, memang ini sesuatu yang juga harus bisa kita lalui, bahkan kalau bisa kita memulai campaign untuk Piala Asia kali ini dengan hasil yang bagus, itu kan sesuatu yang akan membawa hasil di pertandingan-pertandingan berikutnya. Walaupun yang kita hadapi ya pertama ya, ini adalah tim yang punya pengalaman, tim yang pernah tampil di 4 Piala Asia Under 23 dan pencapaian terbaik mereka di tahun 2018 sebagai peringkat ketiga di bawah Uzbekistan dan Vietnam. Kemudian ini juga menjadi laga yang krusial karena biasanya kalau di laga pertama itu masih ada muncul perasaan nervous, mungkin juga beradaptasi dengan suasana dan aura kompetisi. Ini yang harus bisa diatasi oleh timnas kita. Jadi dengan kata lain bahwa di pertandingan pertama ini adalah pertandingan yang sangat menentukan langkah Indonesia di fase-fase dan di pertandingan berikutnya gitu. Oke, Indonesia sendiri timnya cukup lengkap ya, Bro, untuk hadir di laga pertama ini. Untuk laga pertama ini memang kan dari sejak awal walaupun sudah ada pemanggilan dari 28 pemain, di situ masih muncul nama Nathan Choaon, masih muncul Justin Hubner. Tapi di pertandingan kali ini sepertinya Nathan itu tidak bisa memenuhi panggilan untuk tampil di Piala Asia kali ini. Sedangkan Justin baru bisa tampil atau baru bisa hadir di Qatar di tanggal 17. Jadi dengan kata lain Justin Hubner tidak bisa tampil di pertandingan pertama melawan Qatar. Tapi ya ini kita tetap dengan kondisi ya apa adanya, tapi tidak memupus rasa optimisme kita bahwa pemain-pemain kita dari dua laga persahabatan sebelum laga resmi berlangsung itu kan juga hasilnya tidak buruk. Kalah dari 1-3 melawan Arab Saudi, kemudian bisa menang melawan Uni Emirat Arab. Ini kan juga sebuah hasil yang cukup cukup baik ya ketika akan melalui laga-laga resmi berikutnya. Nah, dengan komposisi-komposisi pemain yang mungkin adalah pemain-pemain yang terbaik yang dimiliki di kondisi kali ini, tentu STY juga punya keyakinan bahwa pemain-pemain yang dia bawa adalah pemain-pemain yang sudah bisa mengartikulasikan, mengaplikasikan apa yang diinginkan STY dari segi strategi dan taktikal. Gitu. Kira-kira Indonesia akan bermain seperti apa menghadapi Qatar yang juga tuan rumah dan konon ada di stadion ini ada 15.000 tempat duduk dan katanya Indonesia ada pendukungnya ada 5.000 nih atau sepertiganya nih. Ya justru itu kan berkaca pada pengalaman di Piala Asia Senior kemarin ketika fans sepak bola Indonesia itu kan sangat dominan ya dan sangat memberikan warna terhadap helatan Piala Asia kemarin. Jadi pihak penyelenggara dari Qatar sendiri kemudian juga kan memberikan kesempatan buat fans-fans sepak bola Indonesia untuk bisa memenuhi lapangan atau memenuhi stadion. Karena salah satu variabel berhasil atau tidaknya suatu turnamen dilangsungkan itu Mhm. adalah tingkat kehadiran penonton. Dan kali ini dengan sepertiga dari fans Indonesia bisa masuk ke dalam stadion, artinya 5.000 jumlahnya, itu kan memberikan nuansa yang berbeda buat timnas kita. Tapi kalau kita melihat bahwa dengan kondisi pemain-pemain yang dalam hal ini ya, saya melihat ada kesiapan-kesiapan yang sudah dirancang oleh STY. Semisal bahwa dalam bayangan saya mungkin skema yang akan dibawa mungkin 3-4-3 ya. Ini juga kan untuk memperlihatkan bahwa timnas kita ingin coba mendominasi permainan. Satu di bawah gawang Hernando, kemudian
bisa di kanan, di belakang ya, di bagian belakang itu diisi oleh 3 pemain. Di kanan bisa Ferrari, di tengah Rizky Ridho, di kiri ada Komang Teguh. Kemudian di lapangan tengah itu diisi oleh 4 pemain. Dalam hal ini mungkin Rio Fahmi di sektor kanan dan di sektor kirinya ada Pratama Arhan, dan mereka adalah 2 pemain yang harus siap untuk bermain secara ini ya sangat sensitif terhadap upaya-upaya serangan-serangan atau perubahan pola permainan dari permainan menyerang menjadi bertahan. Mhm. Kemudian di situ juga ada Arkan Fikri dan Ivar Jenner. Arkan Fikri adalah pemain yang punya naluri untuk bermain box to box ya. Artinya dia juga punya pemain yang lengkap dalam hal bertahan. Dia juga punya kualitas fisik yang cukup baik dan di situ ditunjang oleh Ivar Jenner yang berusaha mendistribusikan bola. Mhm. Nah, dalam hal ini di depan kita menempatkan 3 pemain. Cuma kalau saya berpikir Rafael Struijk ini tidak lagi bisa ditempatkan sebagai seorang striker Mhm. karena Rafael Struijk memang sejatinya ini bukan striker gitu loh, atau bukan sebagai second striker, tapi dia bisa bermain lebih ke sayap, ke kiri misalkan. Mhm. Ke kiri dia tempati Rafael Struijk, sementara sebagai striker bisa dipilih Hoki Caraka atau Sananta, dan di kanan itu adalah Marcelino tempatnya. Mhm. Nah, sementara kita juga kan kalau misalkan melihat bahwa perkembangan permainan ternyata kita menghadapi deadlock, itu kita masih punya tabungan pemain-pemain yang cukup bagus untuk bisa bermain ofensif. Di situ masih ada Witan. Dan saya juga sangat berharap sekali dengan kehadiran Fajar Fatur Rahman. Karena Mhm. Fajar Fatur Rahman ini selain dia pemain sayap yang bagus, dia juga seorang finisher yang baik. Gitu. Mhm. Jadi ini bisa dimanfaatkan oleh coach STY. Kita lihat bagaimana Fajar Fatur Rahman bermain di SEA Games kemarin. Dia juga kan menjadi seorang pemain yang subur. Nah, ini juga bisa menjadi sebuah opsi. Walaupun kalau kita melihat pada lawan ya, kubu lawan, Qatar dalam hal ini juga bukan tim yang tanpa pengalaman gitu ya. Mhm. Karena terlihat dari skuad yang dibawa oleh Vale, Ilidio Vale, coachnya Qatar, mereka punya 2 orang alumnus dari Piala Asia kemarin. Mhm. Itu ada di Tarek Mesal dan Jasim Baber. Jasim Baber. Mereka pemain-pemain yang sudah beberapa kali tampil di level senior. Bahkan mereka juga menjadi penyumbang gol di level senior. Ketika Mhm. Qatar menghadapi Iran, salah satunya bisa dihasilkan dari 2 orang pemain ini. Gitu. Mhm. Jangan lupa di situ Qatar punya seorang striker yang tinggi badannya 186 yaitu Tamim Al Abdullah. Nah, ini juga harus diwaspadai. Gitu Mhm. loh. Di situ Qatar juga masih punya 3 orang pemain abroad yang bermain di kasta keempatnya Liga Spanyol. Itu ada Mubarak Sanen Habsa, kemudian Khalid Hasan, kemudian Hasemi Al Abdullah gitu. Nah, Nah, ini yang harus bisa katakanlah dipantau oleh STY untuk mereduksi permainan Qatar yang memang sejatinya tim Qatar ini adalah tim-tim yang sangat offense dalam permainan tim. Wah, ini kalau seperti ini Indonesia harus ngapain ini, Bro? Di di awal-awal laga ini harus bertahan atau justru harus nyolong duluan? Saya pikir sih ya, seperti yang dilakukan oleh STY ketika menghadapi Uni Emirat Arab itu kendali dari serangan ketika ball possession Indonesia justru lebih baik dari ball possession yang dipegang oleh Uni Emirat Arab itu Hmm. bisa dimanfaatkan. Artinya ball possession Indonesia harus lebih baik dari Qatar. Hmm. Karena itu akan menjamin munculnya peluang-peluang yang bisa dikonversi menjadi gol. Itu adalah sesuatu yang ideal. Gitu. Hmm. Bahwa dari sejak awal Indonesia harus bisa berinisiatif untuk memegang bola. Permainan dari kaki ke kaki, bagaimana pemain Indonesia juga belakangan kan permainan dari kaki ke kaki, build up serangan dari bawah, itu juga bisa menghasilkan gol-gol yang bagus.
Di Ya. Piala Asia seperti itu. Nah, itu yang harus ditanamkan bahwa permainan aslinya Indonesia adalah permainan dari kaki ke kaki dengan banyak juga mengandalkan permainan dari sisi sayap. Sisi Hmm. sayap kita adalah pemain-pemain yang cukup bagus. Misalkan Rafael Struijk ditempatkan sebagai pemain di sebelah penyerang kiri, dia juga pemain yang cukup bagus dalam penguasaan bola. Dan dia juga punya pemahaman untuk melepaskan umpan juga lebih matang. Di kanan misalkan ada Marcelino Ferdinand. Cuma memang persoalannya adalah di finisher. Hmm. Entah itu Hoki Caraka atau Sananta. Ini yang harus bisa memanfaatkan peluang-peluang atau umpan-umpan dari tengah, dari sisi sayap kiri atau kanan. Ini yang harus bisa langsung dimanfaatkan atau dikonversi menjadi gol gitu. Ini yang Hmm. kemudian memang belakangan masih menjadi masalah di kubu STY. Untuk lini belakang ini cukup kuat ya bro Indonesia. Saya pikir gini, salah satu ya di Piala Asia kali ini juga kan memuat mengenai statistik pemain-pemain dari dilihat dari tinggi badan. Memang statistik pemain Indonesia ternyata adalah tinggi badannya adalah yang tertinggi untuk Oh. level di ASEAN. Paling rendah dengan tinggi badan sekitar 176,1 itu Malaysia. Kemudian Kuwait juga ada di ranking berikutnya di 176,2. Kemudian Vietnam itu ada di 176,3. Hmm. Thailand ada di 177,1 dan Indonesia itu 177,3. Nah, dengan kehadiran 3 pemain back belakang seperti Ferrari, Rizky Ridho, Komang Teguh, itu adalah back yang punya tinggi badan di atas 180. Jadi saya Hmm. pikir dengan katakanlah keharusan mereka untuk bisa menjaga pergerakan dari striker Qatar yang tingginya 186 ini masih cukup memadai. Hmm. Apalagi kalau kemudian Ivar Janel juga sebagai katakanlah jenderal di lapangan tengah, dia juga bisa turun ke bawah untuk melapis pemain-pemain atau gaya-gaya permainan bola-bola atas dari Qatar yang mungkin saja bisa dilakukan. Hmm. Ini juga kan menjadi semacam ini ya kewaspadaan kita bahwa permainan bola-bola atas itu bisa dilakukan. Tapi lagi-lagi bahwa gap tinggi badan antara pemain-pemain dari ASEAN, kemudian dari pemain-pemain Asia Timur dan Asia Tengah dan Asia Barat itu tidak terlalu jauh lagi sekarang. Hmm. Walaupun kita tahu bahwa masih timnas China ya yang rata-rata tinggi badannya 183 gitu. Itu adalah tinggi badan yang tertinggi di Piala Asia kali ini. Dan kalau tidak salah juga Rido masuk 5 pemain termahal di ajang U23 ini ya bro. Selain itu, memang Rizky Ridho ini justru menjadi highlight tersendiri ya. Highlight tersendiri dari FIFA. Mhm. Karena Rizky Ridho ini walaupun usianya masih 22 tahun, tapi Rizky Ridho ini juga seorang kapten di timnas senior Indonesia di kualifikasi Piala Dunia. Oh iya betul. Nah, ini menjadi semacam highlight sendiri. Selain memang ada 4 lagi pemain yang berasal dari Jepang, Koryuko Matsuki, kemudian Bai Junio, Abdullah Radis dan Harik Abdullah yang itu adalah 5 pemain dan Rizky Ridho ya. Ini adalah lima pemain yang kemudian mendapatkan perhatian khusus dari FIFA. Nah, Hmm. khusus untuk Rizky Ridho, yaitu tadi, di usia yang masih 22 tahun, dia punya kematangan yang di atas rata-rata. Kemudian tingkat kepercayaan pelatih terhadap performanya Rizky Ridho itu memang sangat baik ya. Terbukti bahwa di usia muda dia sudah bisa menjadi seorang kapten di timnas kita. Oke, jadi kalau di lini belakang Indonesia sebenarnya boleh disebut aman lah ya. Cuma satu, bro. Ini yang Hmm. saya agak khawatir juga. Komang Teguh. Komang Hmm. Teguh ini adalah pemain memang kuat, memang sangat Spartan bermain, tapi dia juga punya temperamental yang Wah. di atas rata-rata. Ini juga berbahaya. Hmm. Untuk kalau dia bisa memanage temperamennya dengan baik, itu menjadi suatu yang positif.
Tapi Mhm. kalau dia bermain gagal mengatasi temperamennya, ini bisa menjadi kontraproduktif. Hmm. Apalagi kalau dilakukan di momen-momen krusial, ini bisa berbahaya. Cuma memang harusnya sih Komang Teguh juga sudah bisa bermain lebih dewasa kali ini. Oke. Nah, kans Indonesia memenangkan laga ini seperti apa, Bro? Apakah masih 50-50 atau lebih? Nah, kalau saya lihat bahwa bagaimana komposisi pemain Indonesia dengan Qatar, Qatar hadir dengan 2 orang pemain yang punya katakanlah label pemain senior, ada 2 orang. Sementara Indonesia yang bermain di kali ini yang punya label tim pemain senior itu hampir semua, bro. Jadi saya sih masih meyakini bahwa pengalaman pemain-pemain kita untuk tampil di laga-laga krusial, untuk tampil di event-event serius ini lebih punya kemampuan dan punya pengalaman untuk bisa mengatasi ini ya kejutan-kejutan, bisa mengatasi katakanlah tekanan-tekanan yang bisa hadir di pertandingan. Jadi saya masih memegang Indonesia bisa bisa menang 2-0. Wah, mantap nih. Mudah-mudahan itu yang terjadi. Iya. Nah, oke. Dari sisi Qatar itu tadi sudah disebut ya bahaya-bahaya pemain-pemain yang berbahayanya dan Indonesia juga punya senjata lah ibaratnya ya untuk menghadapi Qatar. Betul. Kira-kira ada hal-hal yang lain nggak yang akan menjadi kejutan di laga ini, Bro? Ya saya pikir sih yaitu kejutannya adalah bagaimana stadion ini akan menjadi stadion milik Indonesia. Saya yakin itu. Apalagi penontonnya ya, kalau 5.000 Betul. penonton itu, wah luar biasa nih bakalan rame. Betul, karena attitude dari fans-fans sepak bola Indonesia itu kan memang sangat ini ya, sangat loyal, sangat militan dan sangat kreatif. Bukan tidak mungkin bahwa jumlahnya yang memang cuma katakanlah cuma sepertiga, tapi justru kehadirannya lebih dominan terlihat. Dan ini bisa punya pengaruh besar terhadap eh, performa pemain di lapangan gitu loh. Mhm. Nah, saya ya itu tadi, makanya saya berharap sekali bahwa kehadiran kreativitas para fans-fans sepak bola Indonesia itu juga mempunyai warna tersendiri ya di Mhm. laga kali ini. Oke sobat, itulah obrolan kita mengenai kira-kira seperti apa laga Indonesia melawan Qatar di ajang Piala Asia U23. Katanya kita bisa menang 2-0. Kalau menurut sobat sendiri cukup nih 2-0 atau enggak lebih banyak lagi? Dan siapa kira-kira yang akan mencetak gol? Silahkan tulis di kolom komentar. Sekian dulu obrolan kita lanjut di obrolan lain. Sampai jumpa. Bye. Thank you, bro.